Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari jurusan Ekonomi Syariah STAI Al-Ittihad Cianjur. Pada kesempatan ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia. Resensi buku ini merupakan tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Dudang Abdul Karim MPD. Selanjutnya, yang pertama, identitas buku. Buku ini berjudul Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia yang disusun oleh Dr. Randos Muhammad Solihin MAG. Cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 2001 dengan penerbit Pustaka Setia dan tebal halamannya 176 halaman dengan ukuran buku panjangnya 15 cm dan lebarnya 21 cm dengan berat satuan buku ini yaitu 200 gram. Kemudian sinopsis buku. Buku ini berisi perkembangan Islam di Indonesia yang sangat terkait dengan sejarah dan pemikiran tasawuf. Dengan kata lain, penyebaran Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari tasawuf. Bahkan, Islam pertama yang dikenal di Nusantara sesungguhnya adalah Islam yang disebarkan dengan pendekatan sofistik. Kemudian para penyebar Islam di Indonesia itu umumnya para dai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tasawuf. Di antara mereka juga banyak yang menjadi pengamal dan penyebar tarekat di Indonesia. Pada bab pertama, penulis membahas tentang signifikansi tasawuf di era modern, serta pemikiran tasawuf dan perjalanan sejarahnya. Tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Ia merupakan potensi ilahiyah yang berfungsi di antaranya untuk mendesain corak sejarah dan peradaban dunia. Tasawuf dapat mewarnai segala aktivitas baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Tasawuf juga berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah pada dekadensi moral dan anomali nilai-nilai, sehingga tasawuf akan mengantarkan manusia pada tercapainya suprema morality atau keunggulan moral. Tasawuf mempunyai relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern karena seimbang, memberikan kesejukan batin dan sekaligus syariah. Ia dapat difahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki dan dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan di tempat manapun. Secara fisik mereka berlomba-lomba untuk menempuh tarekat atau jalan melewati makomat dan ahwal menuju pada kedekatan dengan Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf sebagai aspek mistisme dalam Islam pada intinya adalah kesadaran adanya hubungan komunikasi manusia dengan Tuhannya yang selanjutnya mengambil bentuk rasa dekat dengan Tuhan. Hubungan kedekatan dan hubungan penghambaan sufi pada Kholiknya akan melahirkan perspektif dan pemahaman yang berbeda antara sufi yang satu dengan sufi yang lainnya. Nah, pada bab kedua, penulis membahas tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Aceh.
Pemikiran tasawuf di Aceh banyak berkaitan dengan pemikiran tasawuf di wilayah-wilayah lain di Nusantara, baik dari aspek sejarah maupun substansi pemikirannya. Dari aspek sejarah, banyak terbukti bahwa dari tokoh-tokoh Aceh lah kemudian menyebar dan membentuk jaringan-jaringan ke Nusantara. Berikut ini ada beberapa tokoh tasawuf beserta pemikiran-pemikirannya yang ada di daerah Aceh, yaitu Hamzah Fansuri, kemudian Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Aroniri, dan yang terakhir Abdul Rauf As-Singkili. Nah, kemudian pada bab 3 penulis juga membahas tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Sumatera Selatan. Nah, dari catatan awalnya, Uka Chandra Sasmita dan Hasan Mu'arif Ambari menegaskan bahwa Islam mulai masuk ke Sumatera Selatan berkembang pesat setelah abad ke-15 Masehi, yakni pada saat kerajaan Islam di Palembang telah berdiri. Sebelum kekuasaan politik berada di tangan raja-raja yang belum Islam, dimulai dengan kerajaan Tulang Bawang di Lampung dan Palembang. Kemudian berdiri kerajaan besar pada permulaan abad ke-7, yakni pada saat kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang, dan kota Palembang sendiri berdiri pada tanggal 17 Juni tahun 683 Masehi. Dan ada beberapa tokoh tasawuf beserta pemikirannya yang ada di daerah Sumatera Selatan. Di antaranya Abdul Somad Al-Palimbani, kemudian Kemas Fahrudin, Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin, kemudian Kemas Muhammad bin Ahmad, dan yang terakhir Muhammad Ma'ruf bin Abdallah. Pada bab keempat, penulis juga membahas tentang pemikiran tasawuf di Pulau Jawa. Nah, keberhasilan penyebaran Islam di Jawa tidak lepas dari peran para ulama sufi yang bergabung dengan Wali Songo. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo berlangsung pada abad ke-15, tepatnya pada abad Kesultanan Demak. Kata wali berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Sedangkan dalam pemakaian kata ini biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau waliullah. Adapun kata songo yang berasal dari bahasa Jawa secara umum sering diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terus-menerus beribadah kepadanya dan memiliki keramat serta kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Mereka yang disebut Wali Songo adalah sebagai berikut, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, untuk corak yang dianut oleh para wali itu dikategorikan sebagai tasawuf sunni, seperti yang dikembangkan oleh Al-Ghazali. Selain Wali Songo juga ternyata masih banyak tokoh sufi yang ada di tanah Jawa. Di antaranya Abdul Muhyi Pamijahan, Ronggo Warsito, dan Wiridi Hidayat Jatinya, Haji Hasan Mustafa, dan pemikiran martabat 7-nya. Nah, pada bab ini penulis juga membahas tentang biografi Haji Hasan Mustafa serta diskursus awal martabat 7 Hasan Mustafa dan substansi pemikiran martabat 7 Hasan Mustafa serta teori martabat 7 Hasan Mustafa. Nah, teori tersebut dibangun dari 2 hal, yaitu tanazzuh dan maqamat. Kemudian yang pada bab terakhir,
yaitu pada bab 5, penulis membahas tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Sulawesi. Berdasarkan uraian tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Indonesia setelah Aceh, Sumatera, dan Jawa yang umumnya disebut sebagai wilayah Nusantara bagian barat, kemudian berlanjut ke wilayah Nusantara bagian timur, yakni di gugusan pulau-pulau Sulawesi, tepatnya di Buton dan Makassar. Tasawuf masuk di Buton sejak awal abad ke-17. Ajaran tasawuf itu masuk melalui 3 jalur. Yang pertama, melalui jalur ulama-ulama yang datang ke Buton dan mengajarkan tasawuf, seperti Syarif Muhammad, Said Roba, Syed Alawi, dan Syekh Muhammad Ibnu Syais Sumbul Al-Maki. Kemudian yang kedua, melalui jalur ulama-ulama Buton yang belajar dari ulama sufi dari ulama sufi negeri lain, seperti Haji Ipada, Haji Abdul Goni, Haji Abdul Hadi, dan Muhammad Aidrus. 3 orang yang disebut pernah belajar di luar negeri, kemudian kembali ke daerah Buton. Dan yang terakhir, melalui jalur tulisan-tulisan ulama sufi luar yang diterima dan dipelajari di Buton. Sedangkan tokoh tasawuf yang ada di daerah Makassar yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Berbeda dengan kecenderungan sufisme pada masa-masa awal mengelak kehidupan duniawi, Syekh Yusuf mengungkapkan paradigma sufistik bertolak dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam meliputi 2 aspek, yakni aspek lahir atau syariat dan aspek batin atau hakikat. Syariat dan hakikat dipandang dan diamalkan sebagai kesatuan. Setelah selesai membahas sinopsis dari buku ini dalam setiap babnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya yaitu di dalam buku ini terdapat footnote yang bisa memudahkan para pembaca untuk mencari referensi buku yang aslinya. Kemudian dalam penjelasan memberikan takrif secara teologis dan dapat menggambarkan sejarah-sejarahnya. Kemudian penggunaan bahasa yang umum serta jelas penggunaannya. Dan pencetakan miring pada kata yang bukan berasal dari bahasa Indonesia, serta penjelasan yang detail dalam setiap bab. Kekurangan dari buku ini yaitu terdapat beberapa kesalahan dalam tanda bacanya, dan kemudian terdapat kesalahan dalam pengetikan atau penulisan kata, dan masih ada beberapa bait kata yang kurang jelas sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami maksud dalam kata tersebut. Dan kemudian bahasanya ada beberapa yang sulit dipahami, serta biografi penulis tidak dicantumkan sehingga kurang bisa memahami sejarah sekaligus latar belakang dari penulis itu sendiri. Selain itu, buku ini sangat cocok untuk setiap kalangan, khususnya mahasiswa yang ingin mencari referensi terkait sejarah dan pemikiran tasawuf di Indonesia. Karena dalam buku ini penulis menyajikan seluruh materi terkait sejarah dan pemikiran tasawuf di Indonesia ini dengan lengkap. Mungkin cukup sekian pembahasan resensi buku dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.